Amalan apa aja yang perlu diamalkan di malam Lailatul Qadar? Ya, kalau bicara amalan, semua amalan. Yang paling utama adalah qiyamul lail. Maka ketika engkau sudah mempersiapkan diri, persiapkan tenaga, kalau perlu minum suplemen. Orang-orang tuh kalau mau perjalanan kadangkala, ya orang yang mau naik mobil perjalanan jauh, dia minum suplemen supaya nggak ngantuk. Engkau perlu suplemen untuk malam-malam ini. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang kedua, disyariatkan i'tikaf bagi yang masih mampu i'tikaf. Daerah-daerah yang mungkin tidak terdampak dengan COVID-19, dia bisa i'tikaf di masjid. Dan sebenarnya orang-orang yang tidak bisa i'tikaf di masjid karena kondisi, apa yang harus dia lakukan? Ya, dia di rumahnya, nggak ada masalah. Tapi kondisikan rumah itu seperti masjid, dalam artian kita bikin musola di rumah kita, tempat yang khusus yang tidak banyak mengganggu kita. Kita sholat di sana. Emak-emak mungkin yang ya sibuk menghiasi rumah, ya kadang kala rumahnya mau dibikin indah ini itu di 10 hari terakhir, tempat khusus, kursi-kursi kalau mau ditaruh di gudang, taruh di gudang, dibungkus. Itu salah satu cara bagaimana kita mengkondisikan yang nggak bisa iktikaf. Karena Nabi SAW iktikaf, para sahabatnya iktikaf untuk meraih Lailatul Qadar ini. Kemudian doa, siapkan doanya dari sekarang. Kita ini kadang-kala nggak punya program berdoa. Sejatinya dari awal Ramadan kita tahu dengan dikabulkannya doanya orang yang puasa. Kita tuh ya mungkin 5 menit sebelum berbuka, subhanallah ya, ana dikasih tahu abah ana, kakek ana itu dulu sebelum berbuka selalu dia berzikir, dia baca doa, dia beristighfar. Anak-anaknya itu sampai hafal doa-doa tersebut karena dibiasakan. Kita pun sebelum berbuka, anak-anak sudah, emak-emak ini kadangkala yang sibuk ngurusin makanan, udah kalau mengurusin makanan mulai habis asar lah, berapa jam sih ngurusin makanan, siapin semua. Yang harus dingin taruh di kulkas, yang harus panas ya taruh di tempat di atas tempat yang bisa menyimpan panas umpamanya. Udah fokus. Karena kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu apa sih yang beliau makan sebelum sholat? Beliau makan beberapa butir kurma, rutop atau kurma, atau minum beberapa teguk air, langsung sholat beliau. Urusan makan nanti. Karena ini kita masih di tempat-tempat yang dikabulkan atau waktu yang dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apalagi nanti ketika kita masuk malamnya, yang diharapkan di situ dikabulkan, dibukanya pintu-pintu langit. Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya lailatin lailatul qadar, ya Rasulullah, gimana pendapatmu kalau aku dapat Lailatul Qadar? Ma aqulu fiha, aku tahu ini malam-malam Lailatul Qadar kayaknya ya, aku ngomong apa pada waktu itu? Qala quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Katakan, ya Allah, engkau maha pemaaf, engkau cinta dengan maaf, maafkan aku ya Allah. Di malam yang penuh berkah itu, di malam Lailatul Qadar itu, kita minta maaf. Ini petunjuk dari Nabi SAW kalau kita perlu bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, kembali kepada Allah di malam-malam tersebut. Kemudian amalan yang keempat, amal soleh secara umumnya. Apa saja yang kau mau kerjakan? Ya, mau bersedekah pada malam itu, mau berzikir, mau telepon orang tua, mau berbakti sama orang tuanya,
kasih tahu kabar ayah, ibu ya, di malam-malam yang indah. Segala kebaikan yang dapat kita lakukan pada malam itu lakukan. Sodakoh sekarang bisa transfer, nggak perlu antum datang. Bisa dilakukan pada malam tersebut. Perbanyak ibadah pada waktu itu. Bukan malah di 10 hari terakhir ini kita sudah membicarakan Idul Fitr. Persiapan kita, persiapan kue, persiapan bikin ini, bikin itu. Padahal di depan kita ada sesuatu yang lebih indah dari umur kita semuanya. Kalau umur umat Nabi SAW antara 60 sama 70 ini dikasih sesuatu yang lebih baik dari 83 plus 4 bulan dari umur antum.